hal yang mau kita pelajarin tapi malah kita ketunda karena kita keasikan main sosial media. Benar banget, jadi orang juga pernah bilang kita itu lebih banyak buka WA daripada buka buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, balik lagi di channel Oma Sinau dengan saya Anissa Dan saya Catur. Jadi kita bakal nemenin kalian setiap 2 minggu sekali dengan konten dan pembahasan yang menarik di rubrik Anissa dan Catur. Tema hari ini yaitu jangan malas belajar yuk. Oke, jadi terkadang kita kalau mau belajar hal baru itu pasti selalu ngerasa diri kita tuh nggak yakin sama apa yang kita bisa. Bener banget, saya juga merasa gitu. Waktu itu saya pernah pengen belajar animasi 3 dimensi. Tapi ya? setelah itu ya saya cuma semangat pas di awal-awalnya doang. Jadi setelah itu udah males lagi. Iya, jadi mulai pertengahan udah lupa gitu dengan tujuan awal. Sama kita yang udah terbiasa sama sosial media yang buat kita tuh kayak keracunan dan bikin kita stuck sama hal yang mau kita pelajarin tapi malah kita ketunda karena kita keasikan main sosial media. Benar banget, jadi orang juga pernah bilang kita itu lebih banyak buka WA daripada buka buku. Iya bener banget, apalagi nungguin chat yang nggak dibales-bales tuh, kasihan banget. Coba deh kita kalkulasiin berapa jam yang kita habisin buat scroll TikTok, buat scroll Instagram, buat scroll semua sosial media. Itu yang ngebuat kita tuh kurang lebih kayak ngestak di situ dan gak mau ngembangin apa yang kita mau. Bener banget, di sisi lain juga kita kan juga ada aktivitas lain ya. Misalkan mungkin kumpul dengan teman-teman ataupun main game ataupun curhat nonton sampai film berjam-jam. gitu. Iya bener banget sih. Dan terkadang juga kita itu merasa kayak misalnya kita berekspektasi kalau kita itu niat belajar gitu. Iya. Tapi faktanya kita malah lebih fokus ke hal-hal yang lain. Iya bener banget. Bahkan kayak ada kita saat malamnya oh ya besok mau belajar inilah. Nyatanya besok malah main dan segala macam. nggak jadi produktif dan gagal lagi buat Betul bisa. Dan yang paling susah itu untuk mulainya. Mulainya, niatnya, ngumpulin niatnya, terus ngumpulin mentalnya. Kadang tuh ya ada yang ngomongin kalau ngapain sih belajar ini, belum tentu itu berguna buat masa depan. Mending belajar ini deh, mending belajar itu deh. Kayak orang tuh lebih memojokkan kita buat belajar hal yang belum kita suka, malah kayak gitu, nggak ngedukung kita. Nggak ngedukung gitu ya, malah menjatuhkan jatuhnya. Oh iya nih, kamu kan tadi katanya lagi belajar animasi 3 dimensi ya? Iya. Suka ngerasa itu nggak sih kayak susah sedikit nyerah, bener nggak sih? Bener banget, jadi waktu itu saya juga kan tujuan awal itu pengen bisa mahir dengan animasi 3 dimensi, tapi nyatanya ya itu tadi semangat saya mungkin berkurang, jadi tujuan awal saya itu dilupain, teralihkan sama kayak ya balik lagi tuh sosial media. Betul. Kayak scroll ini scroll itu, balik lagi terus ya udah dilupain, nggak bisa lagi gitu ya. Iya betul banget. Nah makanya itu yang pengen aku tahu nih ya, pengen nyari tahu tips gimana sih belajar yang benar tuh gimana biar lebih efektif dan juga butuh berapa lama gitu buat mahir dengan bidang yang pengen saya pelajarin gitu. Biar waktunya juga terbagi secara efektif gitu ya. Iya betul banget. Jadi kita harus cari tahu tuh tips dan cara buat kita bisa belajar secara efektif. Oke. Apalagi semasa daring gini gitu kan, kita nggak ada tutor ataupun kita mau nanya ke siapa kita nggak tahu gitu. Iya, Jadi benar banget. harus benar-benar mandiri gitu. Iya. Dan itu gimana caranya supaya masalah-masalah tadi itu bisa terpecahkan. Bener banget. Nah kemarin ya aku baca-baca di artikel ada yang bilang dari Profesor Erickson dari Florida State University nih. Nah, beliau bilang untuk menjadi orang yang paling unggul nih ya di bidang tersebut itu kita membutuhkan waktu sebanyak 10.000 jam. 10.000 jam. Betul. Jadi untuk menjadi seorang yang unggul lah di bidang tertentu. Jadi kamu mau nerapin tuh sistem 10.000 jam itu, apa tidak pusing Anda? Nah makanya itu kita tuh membutuhkan waktu yang lebih singkat kan.
Jadi Iya. nggak harus membutuhkan 10.000 jam tadi buat menjadi bisa gitu kan. Iya. Yang paling utama sih niat sama kemauan diri betul. kita buat belajar itu, gitu ya. Dan kemarin juga ada yang bilang ya, nggak, saya lihat faktanya. Iya. Kita tuh cukup membutuhkan 20 jam loh ternyata. 20 jam. Betul, untuk kita bisa melakukan suatu bidang atau mungkin bisa lah seenggaknya gitu. Kita cuma butuh waktu 20 jam doang. Wah, bisa dicoba itu ya. Kayak misalnya kita tuh bagi waktu, misal mau belajar animasi 3 dimensi, kayak setiap 2 jam sekali belajar, luangin waktu. Kalau kelamaan 1 jam sekali atau gimana setiap hari tuh dioptimalin lagi. Tergantung gimana cara kita membagi waktunya. Iya, bener banget. Wah, jadi tambah ilmu nih kita ya. Betul Wah, banget. betul banget. Jadi Wah. kita harus sering-sering lah baca tentang informasi-informasi atau berita-berita tentang pendidikan tentunya, atau tips-tips tentang belajar. Iya, selain dibaca, kita juga perlu praktek, itu yang penting. Iya. Kita kan udah nemu artikel, itu nggak lengkap kalau kita nggak ngepraktekin itu ya dalam Benar banget. kehidupan sehari-hari. Jadi biar lebih berkembang kita juga harus praktek. Iya, bener banget. Dan juga evaluasi dari apa yang kita pelajarin di sebelumnya. Nah, contoh kasus aja nih, kita kan setiap pagi bangun ya, setelah bangun kita ya prepare lah ya. Habis itu kita ngerjain tugas-tugas daring dari guru iya, benar. gitu kan. Nah, setelah itu paling kita membutuhkan dari waktu jam 7 sampai dengan jam 11 lah ya. kira-kira. Iya, terus nanti sehabis jam 11 sampai jam 1 atau itu dibuat untuk istirahat ya, Betul banget. istirahat, makan, mandi atau segala macam ya. Nanti kita bisa mulai start buat belajar, buat fokus, memfokuskan diri buat belajar itu minimal dari jam 2 sampai jam 3 lah paling enggak, ya nggak sih Kak? Minimal 1 jam lah ya. Nah, contohnya aja nih, kita bagi dari satu hari yaitu 24 jam, kita mungkin pas pagi-paginya kita bangun, kemudian prepare, dan kemudian kita ngerjain tugas-tugas daring dari guru. Gitu. Iya bener ya. Dan itu kewajiban dilanjut dari mungkin jam 11 sampai jam 1 gitu ya. Kita pakai buat istirahat, untuk sholat, makan, dan sebagainya. Nah, terus nanti mulai start dari jam 2 sampai paling enggak jam 3 lah, 1 jam. Kita coba buat fokusin diri, buat belajar, buat tetap belajar apa yang mau kita pelajari. Bener nggak sih? Iya, benar banget. Nah, ada nih, menurut penelitian ya, ada 3 tips supaya kita itu lebih efektif dalam belajar gitu. Apa aja tuh Kak? Nah, yang pertama itu ada dekonstruksi skill. Jadi, contohnya apa? Kita pengen belajar membuat nasi goreng. Nah, contoh kecilnya itu ya. Ya. Jadi kita harus pecah dulu apa yang mau kita pelajarin. Iya, Diperkecil lah gitu ya. Jadi misalnya kita mau belajar bikin nasi goreng, kita harus belajar dulu gimana cara bikin bumbunya, kemudian benar. gimana cara memasaknya, dan Iya, kemudian ada juga cara menyajikan. Iya benar ya. Terus Nah, tips yang kedua itu kita harus mau keluar dari zona nyaman tentunya. itu tuh yang Jadi sulit. contoh kasusnya apa sih? Kita itu selalu aja kesehariannya disibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Contohnya rebahan mungkin, atau mungkin TikTok, Iya. Instagram, Facebook, segala macam. Itu kan termasuknya zona nyaman kita sebagai anak-anak muda gitu kan. Iya. Pasti setiap hari pasti harus buka namanya sosmed gitu. Apalagi keadaan kita yang lagi daring, harus di rumah terus, jadi kita tuh ya stuck sama itu terus. Iya, jadi kita stuck di zona nyaman kita. Gitu. Jadi gimana sih caranya? Ya kita harus ada kemauan gitu buat keluar dari zona nyaman tersebut. Ya boleh dicoba ya. Nah, terus tips yang terakhir nih ya, tips yang ketiga yaitu jangan ditunda-tunda. Kalau kita mau belajar, ya kita harus langsung mulai gitu. Jangan sampai kita tunda-tunda yang akhirnya kita jadi lupa gitu, pengen belajar sesuatu. Iya tuh, itu yang sulit buat kita atur ya. Jadi kita harus Betul benar-benar banget. ada niat, balik lagi itu niat dan kemauan. Jangan ditunda-tunda ya. Yang penting mulai aja dulu. gitu Ya kan. mulai aja dulu. Sama belajar itu terus gitu. Belajar itu berlangsung terus gitu. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema kita hari ini tuh, kita kalau mau bisa sesuatu, kita tuh perlu cuma kurang lebih 20 jam guys gitu. Terus ditambah kita nguatin motivasi diri, keluar dari zona nyaman, dan kita juga jangan menunda-nunda, itu yang paling penting. itu
Jadi kita hari ini tuh banyak banget ya dapat ilmu baru, pengetahuan baru. Bener banget. Iya ya. Buat temen-temen nih, jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Oh iya, loncengnya tuh jangan lupa diaktifin biar kalian dapat notifikasi dari video-video baru kita. Ya nggak sih? Betul banget. Buat teman-teman di rumah juga yang pengen ngasih saran ataupun pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Iya, bener banget. Teman-teman jangan malas belajar ya. Belajar apapun, kapanpun, dimanapun. Bersama Uma Sinau. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.